Video amatir merekam kepanikan warga saat evakuasi dua orang pekerja bangunan yang tertimbun tanah longsor saat mengerjakan turap setinggi 8 meter di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan menggunakan ekskavator, teman korban berusaha mengevakuasi korban yang tertimbun longsor. Sekitar 15 menit pencarian, kedua korban Sodiran dan Rian berhasil ditemukan dari dalam timbunan material longsor. Keduanya dievakuasi dalam kondisi selamat, namun harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka memar akibat tertimbun material longsor. Ya Allah. Menurut warga sekitar saat terjadi longsor, korban sempat berlari menyelamatkan diri, namun terjatuh hingga tertimbun. Ya itu lagi pasang tiang itu kan tuh kayak kayu itu tuh, dia pegangin, pasang terus beko kan ditekan sama beko. Ya mungkin dari sononya tanah nggak ini kan kegoyang-goyang beko atau bagaimana lah itu. Jadi longsor ya nggak sempat lari mah lari, cuman kan kesabet gitu namanya, longsor kan cepet. Tebing sepanjang 15 meter dengan ketinggian 8 meter di permukiman warga ini longsor pasca diguyur hujan deras. Longsor membuat 4 rumah warga rusak dan 6 rumah lainnya terancam ambruk. Pasca longsor, perbaikan turap yang dilakukan pihak Kecamatan Tigaraksa dihentikan untuk sementara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada dengan cuaca ekstrim, banjir bandang menerjang Kota Batu, Jawa Timur. Sungai Paron yang tidak mampu menampung derasnya air meluap dan membawa material lumpur juga kayu hingga masuk ke permukiman warga. Banjir bandang menerjang wilayah permukiman warga di Dusun Beru, Kecamatan Bumi Aji, Batu, Jawa Timur dan terekam kamera amatir warga. Dalam sekejap, air dengan volume besar dan deras menerjang permukiman warga. Banjir turut membawa material lumpur dan kayu ke permukiman hingga masuk ke puluhan rumah. Salah satu warga Dusun Beru menyatakan air datang dengan volume besar dan langsung melewati jalan kampung. Materialnya lumpur sama kotoran ini, Mas. Terus meja-meja yang orang jualan itu semua ikutan hanyut. Sempat masuk rumah, Pak? Sempat masuk rumah? Oh, sempat masuk rumah yang deretan sebelah utara, itu sebelah timur, itu masuk semua. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa. Luapan air sungai terjadi diduga akibat tidak adanya sodetan di Sungai Paron hingga tidak mampu menampung debit air hujan. Maka banjir ini adalah banjir yang ulang tahun, karena setiap tahun pasti terjadi. Karena minimnya sudetan yang pembagi air yang ada di Paron ini seharusnya sama pemerintahan kota sudah dibangun. Tapi kami mengajukan selama ini nggak pernah ada respon. Warga berharap ada upaya serius dari Pemkot untuk mengatasi masalah banjir yang terjadi setiap tahunnya di wilayah Bumi Aji, Batu, Jawa Timur. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah hingga membuat truk penambang pasir hanyut terbawa derasnya arus. Akibat peristiwa ini, seorang pengemudi dinyatakan hilang. Detik-detik truk penambang pasir terseret arus Sungai Kacangan, Banjarnegara, Jawa Tengah terekam video amatir warga. Kejadian berawal saat truk yang dikemudikan korban bernama Purlali, warga Rakit Banjarnegara, hendak mengambil pasir di sungai. Sesampai di tengah, arus banjir tiba-tiba naik. Pengemudi berusaha balik arah dan naik ke daratan, namun tiba-tiba truk mogok dan arus sungai menerjang. Pengemudi sempat akan diselamatkan oleh warga saat keluar dari kabin, namun tiba-tiba truk terguling dan korban hanyut terbawa arus sungai. Korban keluar naik ke kabin. Setelah naik ke kabin baru bilang saya tidak bisa berenang. Sempat mau ditolong Anda, Pak? Iya, saya langsung sama teman saya ambil tambang, dilihat tambangnya nggak panjang. Tambangnya nggak panjang, saya turun ke air, ya dalam segini lah. Suruh lompat-lompat tapi nggak berat. Pencarian korban saat ini terus dilakukan oleh Tim SAR dan BPBD Banjarnegara. Isinya sekarang Tim SAR gabungan, BPBD, Basarnas, TNI, PMI, dan lain sedang melakukan pencarian. Malam ini kita sedang melakukan pencarian, menurunkan tim lebih dari 50 orang relawan. Dan kita temukan dam truknya ada di sekitar 1 km titik lokasi. Warga diimbau agar waspada dengan potensi banjir mengingat curah hujan tinggi masih terjadi di wilayah Pegunungan Utara, Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Wonosobo pada Jumat siang hingga sore tadi mengakibatkan banjir sungai di Wonosobo, Jawa Tengah. Sebuah rumah milik warga hanyut terbawa arus dan sempat terekam kamera warga.
Video amatir warga merekam detik-detik saat sebuah bangunan rumah milik warga kampung Sidojoyo, Wonosobo, Jawa Tengah hanyut tergerus derasnya arus sungai. Rumah yang berada di pinggir sungai ini ambrol terbawa arus. Beruntung, 4 orang penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa, pemilik rumah telah diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Selain menyebabkan rumah hanyut, banjir juga mengancam belasan rumah warga yang berada di pinggir sungai. Bangunan terbawa oleh derasnya air sehingga 2 unit rumah di Semagung, tepatnya ada di bawah jembatan Semagung, Kelurahan Pagar Kukuh, Kecamatan Wonosobo, ini terdampak longsor. Data BPBD Kabupaten Wonosobo, selain banjir, longsor juga terjadi di beberapa titik. Petugas diterjunkan ke sejumlah lokasi untuk membantu evakuasi warga serta mendata kerusakan yang terjadi. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Kartono, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Natal harga cabai makin mahal. Harga cabai merah besar di Pasar Senen Jakarta Pusat menembus Rp130.000 per kilogram, melonjak 3 kali lipat lebih dari harga normal. Sementara di Pasar Cempaka Putih Jakarta Pusat harga cabai rawit merah masih bertengger di Rp110.000 per kilogram. Dan berikut laporan Ayu Pratiwi. Ya pemirsa, hingga saat ini harga sejumlah komoditas pangan masih melambung. Bahkan harga cabai rawit merah masih bertengger di angka Rp100.000 per kilogramnya. Padahal harga cabai rawit merah semula di angka Rp45.000 per kilogramnya. Seolah tak mau kalah, kini harga tomat juga ikut melonjak. Tomat yang biasa dibanderol dengan harga Rp12.000 per kilogramnya kini menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Tak hanya itu pemirsa, harga telur juga ikut meroket. Telur yang biasanya dibanderol dengan harga Rp25 hingga Rp26.000 per kilogramnya kini menjadi Rp29.000 per kilogramnya. Para pedagang menyebut kenaikan ini memang biasa terjadi mendekati hari Natal dan juga Tahun Baru. Selain itu juga memang kenaikan sejumlah harga bahan pokok ini juga dikarenakan adanya kegagalan panen oleh petani akibat curah hujan yang sangat tinggi. Dan pemirsa, yang perlu kita ingat bahwa untuk cabai rawit merah dan juga tomat serta telur ini merupakan bahan pokok yang sangat dibutuhkan dan juga bahan pokok yang sangat dekat sekali dengan angka naik turunnya inflasi. Yang artinya nantinya jika harga cabai rawit merah ini meningkat, itu artinya angka inflasi juga ikut meningkat. Dan jika angka inflasi meningkat secara otomatis, nantinya angka inflasi akan berpengaruh untuk kenaikan harga barang-barang lain. Sehingga kepada pemerintah, para pedagang maupun pembeli terus berharap untuk segera dapat menstabilkan harga. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Novan Dewi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 warga Loksemawe, Aceh ditangkap polisi karena diduga membantu pengungsi Rohingya kabur dari kamp pengungsian. Ketiganya dikendalikan oleh seorang warga Malaysia melalui seorang perantara yang saat ini masih buron. Polisi menangkap 3 orang warga Loksemawe, Aceh yang diduga membantu pengungsi Rohingya kabur dari kamp pengungsian. Ketiganya ditangkap hari Jumat saat membawa kabur 6 orang pengungsi Rohingya dari bekas gedung imigrasi Blangmangat, Kota Loksemawe. Ketiga pelaku mengaku dikendalikan oleh warga Malaysia melalui seorang perantara yang saat ini masih kabur. Para pelaku mengaku dibayar Rp300.000 untuk setiap pengungsi Rohingya yang berhasil dibawa kabur dari kamp pengungsian. Karena 3 yang diutus oleh saudara KH ini hanya diberikan Rp300.000 per kepala hanya untuk mengangkut dari pengungsian kepada menaiki mobil PM tersebut. Tapi kita belum tahu secara detail berapa jumlah secara kumulatif yang akan dijanjikan oleh saudara T yang ada di Malaysia kepada saudara Kahar yang saat ini kami lakukan pengejaran ke wilayah lain. 3 pelaku dan 6 pengungsi Rohingya yang dibawa kabur oleh pelaku saat ini masih diperiksa polisi. Polisi juga masih menyelidiki keterlibatan pelaku dengan dugaan adanya calo yang membawa masuk ratusan pengungsi Rohingya ke wilayah Aceh. Ketiga pelaku dijerat Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Loksemawe, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga saat ini lebih dari 1.000 etnis Rohingya masih tinggal di sejumlah penampungan pengungsi di Aceh. Penolakan warga Aceh membuat mereka takut karena tidak tahu akan tinggal di mana lagi jika mereka diusir dari Aceh. Ratusan pengungsi etnis Rohingya masih menempati kamp pengungsian Minaraya di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidi.
Lebih dari 300 orang ini mendarat di Aceh 14 dan 15 November lalu. Penolakan warga Aceh membuat mereka khawatir karena tidak tahu akan tinggal di mana lagi jika mereka diusir dari Aceh. Sementara mereka juga tidak mau kembali ke Bangladesh karena selalu mendapat persekusi hingga pengusiran. Warga Aceh menolak kedatangan ribuan pengungsi Rohingya karena dianggap meresahkan, tidak mau menaati aturan masyarakat dan sering kabur dari kamp pengungsian. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, menabung uang receh selama 2,5 tahun, seorang guru honorer di Tegal, Jawa Tengah membeli sepeda motor baru. Saat membayar, kasir menghabiskan waktu 1,5 jam untuk menghitung semua uang koin yang dibayarkan. Dibantu suaminya, Nadia Yasmin membawa kotak kardus berisi uang koin pecahan Rp500. Guru honorer SD swasta di Kota Tegal, Jawa Tengah ini mendatangi dealer motor untuk membeli motor baru. Sejak 2,5 tahun lalu, setiap hari Nadia mengumpulkan uang koin 500-an dan 1000-an. Saat membayar, beberapa kasir ikut membantu menghitung uang koin yang dibayarkan oleh Nadia. Butuh waktu 1,5 jam untuk menghitung semua uang koin yang dibayarkan sebanyak Rp7 juta. Nadia memilih membeli motor baru senilai 25 juta. 18 juta kekurangannya dibayar menggunakan uang dari tabungannya. Pemirsa, warga Cianjur, Jawa Barat dihebohkan dengan pernikahan sesama jenis. Mempelai pria dalam pernikahan tersebut ternyata merupakan seorang wanita. Pernikahan sesama jenis ini terungkap 3 hari pasca pernikahan setelah keluarga mempelai wanita curiga dengan gerak-gerik mempelai pria yang ternyata seorang wanita. Dugaan pernikahan sesama jenis menggemparkan warga kampung Cimaladewa, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat. Pernikahan tersebut berlangsung siri pada 28 November lalu. Pada saat itu, keluarga, tokoh agama setempat dan tetangga tidak mengetahui adanya kejanggalan. Namun setelah 3 hari pernikahan, keluarga mempelai wanita mulai merasa curiga dengan gerak-gerik mempelai pria. Setelah didesak, mempelai pria pun mengaku jika dirinya ternyata seorang perempuan. Keluarga langsung melaporkan kejadian tersebut ke pemerintah desa setempat. Mempelai pria gadungan pun telah diamankan polisi. Hasil pemeriksaan mengaku bahwa dia mengaku laki-laki itu singa dari Kalimantan, mengaku bahwa dia itu jujur, saya sudah berbohong dan manipulasi dan sudah beretikat bohong untuk mengganti status kelamin. Pihak keluarga mengatakan mempelai pria pernah melamar putri mereka setahun lalu, namun ditolak karena tidak memiliki identitas yang jelas. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, sebuah mobil masuk lajur kendaraan roda 2 di atas jembatan Suramadu, Jawa Timur. Kondisi ini tak hanya membahayakan pengemudi, namun juga pengemudi lainnya. Mungkin ya. Perjalannya dari mana? Minibus ini nekat masuk lajur kendaraan roda 2 jembatan Suramadu, Jawa Timur. Aksi ini terekam kamera warga dan viral di media sosial. Seorang pembonceng sepeda motor merekam peristiwa itu hingga mobil sampai di pintu keluar jembatan Suramadu. Lajur yang sempit membuat pengendara sepeda motor sulit untuk mendahului. Menurut para pengendara yang kerap melintas jembatan Suramadu, pelanggaran lalu lintas seperti ini kerap terjadi sejak jembatan Suramadu digratiskan beberapa tahun lalu. Akibat tidak ada lagi aparat yang berjaga di pintu masuk, banyak sepeda motor masuk lajur kendaraan roda 4 ataupun sebaliknya. Warga berharap petugas dari kepolisian maupun jasa marga dapat kembali berjaga agar pelanggaran serupa tidak terus berulang. Mungkin ya, perjalannya dari mana ini? Liburan akhir tahun merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu bersama keluarga. Lido Lake Resort by MNC Hotel menawarkan pengalaman spesial untuk menghabiskan libur akhir tahun bersama keluarga. Adventure Park yang ada di kawasan Bogor. Jadi ini salah satu wahana yang bisa dicoba untuk menghabiskan libur akhir tahun bersama keluarga. Yuk kita langsung cobain.
Bagi Anda yang berencana menghabiskan momen liburan akhir tahun bersama keluarga di Bogor, Lido Lake Resort menjadi solusinya. Hotel bintang 5 yang berada di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City ini dapat ditempuh dengan waktu 1 jam dari Jakarta melalui akses tol Pocimi. Di sini Anda bisa mengajak sang buah hati untuk bermain di Lido Adventure Park, mulai dari memetik stroberi, memberi makan rusa mengendarai ATV, bermain di area Kids Adventure Race, high rope, hingga flying fox sepanjang 300 meter. Lido Lake Resort ini merupakan resort bintang 5 pilihan keluarga yang tepat untuk liburan akhir tahun. Karena kita memiliki paket Christmas Getaway dan juga New Year Adventure Festival. Jadi di periode itu kita sudah memiliki paket yang menginap sudah termasuk berbagai aktivitas dan kegiatan menarik serta dinner makan malam spesial. Pengalamannya seru banget ya di sini ya Kak ya. Soalnya di sini kan fasilitasnya lengkap banget, terus kids friendly, makanya cocok banget yang bawa anak. Terus aksesnya juga benar-benar mudah banget dijangkau. Kita dari Jakarta tuh cuma sekitar 1 jam, keluar tol udah langsung nyampe. Spesial libur akhir tahun, Lido Lake Resort menawarkan paket New Year Adventure Fest yang di dalamnya sudah termasuk menginap 1 malam, breakfast, paket outbound hingga spesial dinner. Dari Bogor, Jawa Barat, Ayu Pratiwi, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Hadiri deklarasi relawan progresif, Ganjar disambut antusias oleh ribuan pelaku UMKM, pengusaha muda hingga relawan. Dalam acara ini Ganjar mengemukakan 2 isu penting, yakni peningkatan pendapatan dan lapangan kerja. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Malaysia. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut antusias dan gembira oleh pengusaha, pelaku UMKM hingga relawan dalam acara deklarasi progresif di Gedung Smesco, Jakarta Selatan. Teriakan Ganjar Presiden 2024 menggema oleh ribuan relawan yang juga melambaikan spanduk pemenangan Ganjar Mahfud. Dalam acara, Ganjar turut mengemukakan pembahasan perekonomian Indonesia, terutama berkaitan dengan 2 isu utama, yakni pendapatan dan peningkatan lapangan pekerjaan di Indonesia. 2 isu utama yang kita temukan di masyarakat, satu soal pendapatan yang hari ini masyarakat perlu mendapatkan peningkatan dan bagaimana kita menciptakan lapangan kerja. Maka kami berharap betul kawan-kawan nanti ini akan membantu dalam praktek keseharian bagaimana membangun bisnis dan berwirausaha. Sementara itu, Cawapres yang diusung oleh Partai Perindo Mahfud MD bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim usai menghadiri dialog bersama dengan mahasiswa serta pekerja migran Indonesia. Mahfud menyampaikan pertemuannya dengan Anwar Ibrahim adalah merekatkan silaturahmi dan kunjungan sahabat. Mahfud MD mengaku dekat dan bersahabat baik dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim itu adalah satu contoh figur pejuang anti korupsi yang tidak kenal lelah. Jadi dia memperjuangkan bersihnya negara Malaysia dari KKN, itu sampai dipenjarakan 2 kali, tapi akhirnya beliau berhasil menjadi kepala pemerintahan. Mahfud menambahkan sosok Anwar Ibrahim adalah contoh figur pejuang anti korupsi yang tidak kenal lelah hingga akhirnya berhasil menjadi kepala pemerintahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Cawapres Gibran Rakabuming Raka mendatangi kediaman ulama Harismatik Banten Abuya Muhtadi di Pandeglang, Banten. Juru bicara Abuya Muhtadi mengatakan kedatangan Gibran hanya untuk silaturahmi. Sementara Abuya Muhtadi tetap mendukung pasangan Ganjar dan Mahfud MD. Dengan pengawalan ketat, Gibran tiba di kediaman ulama Abuya Muhtadi di Kampung Cidahu, Desa Tanagara, Kecamatan Cadasari, Pandeglang, Banten. Pertemuan Gibran dan ulama Harismatik Banten itu berlangsung tertutup. Usai pertemuan, juru bicara Abuya Muhtadi menyatakan pertemuan tersebut hanya silaturahmi biasa dan tidak membahas dukungan dalam kontestasi pemilihan presiden. Sementara soal dukungan Pilpres, Abuya Muhtadi memastikan tetap mendukung pasangan Ganjar dan Mahfud MD. Dukungan resmi tersebut telah disampaikan secara resmi sebelumnya. Ini sebagai calon wakil presiden. Adapun kedatangan beliau itu hanya sifatnya silaturahmi saja dan meminta doa kepada Abuya. Bukan minta dukungan itu, untuk minta dukungan tidak, karena tetap Abuya tadi menyampaikan melalui Amopa bila mana ada yang bertanya
Abuya konsisten untuk mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud.